Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyana Hadi dengan NIM 18650036 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI tentang prototipe. Langsung saja. Pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional FS. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambaran penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara user dan analis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototipe dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. B. Teori di belakang prototipe. Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya, user juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototipe dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Keuntungan dari prototipe: menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. User merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototipe dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memodifikasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. C. Metode prototipe. Langkah-langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, dibiarkan user menggunakan prototipe. Analis harus memberikan pelatihan, membantu dan duduk bersama-sama dengan user, khususnya untuk pertama kali. Anjurkan perubahan. User harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototipe. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Dan sistem yang bermanfaat dari prototipe. Sistem yang paling sesuai untuk prototipe adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input-output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, layar formulir, laporan, daftar, dan perintah. Software untuk prototipe. Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu yang pertama, pembuatan menu tepat dan mudah. 2. Pembuatan tampilan input dan output. 3. Penyelarasan. 4. Software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. 5. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. 7. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe. Prototipe sebagai bagian dari QS. Prototipe adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis, dan jadi merupakan bagian dari QS, Computer Aided Software Engineering. Tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata,
Dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harus dapat menyelesaikan pada Anda sarana untuk mencetak semua sistem yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan dan perintah-perintah. F. Di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek. Mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, pembuatan prototipe hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. G. Beberapa produk yang harus dilihat. Akselerator sebagai alat prototipe. Alat ini mempunyai bentuk yang membuat alat prototipe yang baik, meliputi menu, form, dan fasilitas untuk membuat laporan. Yang terpenting, memelihara sebuah kamus data mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus, yang terdiri dari semua jenis yang didefinisikan dengan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.